menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal di atas tanahnya sendiri. Saudara-saudara sama-sama ikan para penginjil tua yang datang yang membawakan Injil keberkabaran Injil di tanah Papua. Ishak Samuel Ketsikidne pernah bernubuat. Camkan ini saudara-saudara. Ishak Samuel Ketsikidne pernah bernubuat. Engkau siapapun engkau yang datang di atas tanah Papua, yang mempunyai pendidikan tinggi hikmat marifat, engkau tidak akan pernah bisa bangkitkan dan membangun orang Papua. Tapi anak-anak Papua akan bangkit dan membangun dirinya sendiri. Anak-anak Papua, anak-anak Marinari ini akan bangkit dan membangun dirinya sendiri. Tanpa membeda-bedakan, tanpa menyisihkan saudara-saudara Nusantara. Saya mau kasih tahu, jangan menciptakan konflik di atas tanah datar Merauke. Bhinneka Tunggal Ika, Isakot BK, Isakot Kai adalah moto kabupaten kami. Satu hati, satu tujuan. Orang Marin, orang asli Papua sudah membuka diri menerima teman-teman Nusantara untuk datang mengadu nasib di Merauke. Hari ini Merauke menyediakan bersih gudang rumpangan. Siapapun yang mau datang di sana tidak akan pernah engkau kelaparan. Engkau dijamin anak cucumu akan hidup di sana dengan tentram. Tapi hari ini kalau kalian sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, mulai menjajah kami di atas tanah kami, mulai merongrong hak-hak kesulungan kami, terkutuklah kau dalam nama Yesus dan leluhur kami. Saya mau sampaikan, leluhur kami akan bangkit bersama-sama dengan kami untuk melawan kalian yang menjajah kami di atas tanah kami. Kami bangsa Papua mempunyai hak juga seperti saudara-saudara. Tapi kami tidak minta itu. Kami juga minta keadilan dalam negara kesatuan kita Republik Indonesia ini. Mari kita bersama-sama membangun negara ini dengan keadilan, dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, saudara-saudara. Luar biasa Indonesia punya Pancasila. Tapi implementasi hari ini dipertanyakan kepada kalian, kepada Bapak Kepala Negara, kepada ketua-ketua partai politik yang tidak mau dengar aspirasi kami. Ketua-ketua DPP partai politik yang hari ini mengusung orang lain. Suara kami bukan baru. Mereka dengar tetapi mereka abaikan. Berarti kesimpulannya negara pun ikut memperburuk situasi negara. Partai-partai politik pun ikut memperburuk situasi negara di tanah Papua hari ini. Tanah Papua tanah yang damai. Tanah Papua adalah surga kecil yang jatuh di bumi. Saudara-saudara, orang Papua adalah orang terjujur tersisa di dunia. Menurut penelitian seorang profesor doktor, dia mengatakan bahwa orang Papua adalah satu-satunya yang tersisa di muka bumi ini, orang terjujur di dunia ini. Maka kalau hari ini orang Papua, kami yang datang 10 orang dari Merauke ke sini, itu berarti saudara-saudara, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mendagri, Bapak Ketua DPR RI, Ketua KPU RI, dan seluruh elemen bangsa ini, tolong dengarkan kami. Ada persoalan yang harus diselesaikan dengan bermartabat, tanpa harus menyingkirkan kami di atas tanah kami. Saudara-saudara, itu penyampaian saya. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain, namun saya mengingatkan, hari ini kami datang di sini, ya, tidak keluar dari apa yang kami sampaikan. Ini adalah aspirasi murni, ini adalah orasi suci, ini adalah orasi yang tidak perlu dicampur adukan dengan segala macam persoalan. Hari ini adalah persoalan pilkada, persoalan pencalonan bakal calon yang diusung oleh partai-partai politik di Merauke, yang tidak representatif, yang tidak mengakomodir suara-suara rakyat, menyepelekan, menindas, menjajah anak-anak asli yang sebenarnya mempunyai potensi besar bisa menjadi bupati di atas tanahnya sendiri. Namun hari ini kekuasaan uang, ya, kekuasaan uang di negara ini lebih besar. Maka nilai-nilai kesatuan, maka nilai-nilai persaudaraan, maka nilai-nilai kesatuan negara ini dipertaruhkan karena uang, karena rupiah. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah sejahtera dari Sabang sampai Merauke kalau hari ini satu kursi mendapat nilai, ya, satu kursi anggota DPR di kabupaten itu mendapatkan nilai 15 miliar, 12 miliar. Apakah itu bupati bisa membangun nanti? Dia pasti akan membayar utang-utang yang dia pinjam uang itu, ya, saudara. Secara logika bahasa kampung orang Papua bisa bilang, hari ini dia berhutang 5 tahun, kemudian dia jadi bupati, dia akan membayar utang-utang itu. Dia akan menggadaikan hak-hak kesulungan kami dengan menempatkan orang-orang lain yang sudah punya uang kemari menyumbang untuk menjadi
sekda untuk menjadi kepala dinas SKPD yang ada di Kabupaten Merauke. Untuk menggadaikan APBD di kabupaten, untuk memberikan kepada orang-orang konglomerat hari ini yang mengsetel, ya, yang sedang membuat gaduh negara ini sebenarnya. Itu yang saya sampaikan teman-teman, lain saya bisa berikan waktu, tetapi dalam hal ini saya punya hak untuk menghentikan saudara kalau sudah keluar daripada real apa yang kita bicara hari ini. Konteks kita bicara hari ini adalah menunda, ya, itu tahapan, menunda pilkada, menunda proses, ya, tahapan. Ya, dari ini pendaftaran dan selanjutnya seleksi dan selanjutnya, ya, kami minta itu ditunda dulu kepada Presiden Republik Indonesia, kepada KPU Pusat, kepada DPR RI untuk bersama-sama dengarkan suara kami. Kami minta atas nama masyarakat warga Nusantara Republik Indonesia dari ujung timur Nusantara di Merauke, anak-anak asli Marin, saya Marga Mahuse. Hari ini saya datang untuk menyampaikan saudara bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, anggota-anggota Dewan terhormat, komisioner KPU Republik Indonesia untuk dengarkan aspirasi kami. Tunda tahapan ini. Lihat kami, ini undang-undang otonomi khusus masih berjalan. Undang-undang les spesialis di tanah Papua masih berjalan. Saudara-saudara dari pusat sekarang menawarkan, bapak-bapak menawarkan untuk kami akan lagi ke jilid 2. Saudara sama sampaikan, jilid 2 kita belum bisa berpikir, kalau jilid 1 saja kalian sudah menjaga kami. Kalau jilid 1 saja kamu sudah tidak hargai kami di atas tanah kami sendiri, jangan berharap kami untuk melanjutkan otonomi khusus. Hari ini sama sampaikan, pemuda akan berdiri di garda terdepan untuk mempertahankan harkat dan martabat kami sebagai orang yang diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa. Rambut keriting kulit hitam ini akan berdiri sebagai super power di depan saudara-saudara yang lain. Hari ini kami datang 1 atau 10 orang, tapi kami akan pulang kepada saudara-saudara kami di Merauke. Kami akan sampaikan apa yang diberikan jawaban oleh negara kepada kami. Kami mau tuntut itu saja, apa yang disampaikan oleh negara untuk kami bawakan suara ini kepada masyarakat di Merauke. Kami tunggu itu. Saya pikir itu penyampaian saya. Tahapan dari penundaan pilkada sampai dengan boikot pemilu, kami tunggu keputusan dari pusat saja. Kami siap untuk melakukan aksi yang lebih besar. Kami tidak melawan negara, tapi kami lawan yang persoalan yang akan terjadi secara yang disusun. Ya, tahapan-tahapan ini bagian daripada kongsi-kongsi daripada orang-orang yang punya uang duit besar. Ya. Maka negara ini akan hancur ketika orang-orang ini berkuasa dengan kemampuan uang yang besar. Terima kasih, waktu saya berikan kepada saudara saya untuk menyampaikan orasi selanjutnya. Ya, sambil kita akan menunggu, saya minta kalaupun ada Bapak Presiden atau Kepala Negara sendiri, Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertahanan Keamanan, Ketua DPR RI, dan anggotanya, dan Ketua KPU, kalau hari ini mendengarkan kami, bisa datang di tempat ini. Kami bukan siapa-siapa, kami warga negara Nusantara. Kalau tidak di sini, silakan panggil kami ke tempat-tempat yang terhormat yang Bapak punya. Mari kita bicara, kita dialog. Kami mau sampaikan apa yang menjadi